Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu menentukan fungsi kuadrat. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah ada persamaannya, kita menggambar grafiknya. Kalau menentukan fungsi kuadrat ini kebalikannya. Kita sudah ada gambarnya, kita membuat rumus fungsinya, ya. Kebalikan dari pertemuan minggu kemarin. Untuk menentukan fungsi kuadrat ini diperlukan beberapa informasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, beberapa titik koordinat yang melalui fungsi kuadrat tersebut. Kemarin sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu X. Kan ada titik potong terhadap sumbu X. Kemudian yang ketiga, titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Dia titik potongnya pada sumbu Y berapa, koma berapa ya. Kemudian titik puncaknya. Ya, titik puncak kan ada rumusnya dan sumbu simetri. Sumbu simetri juga udah ada rumusnya kemarin ya. Sumbu simetri sama dengan min B per 2A. Kalau dia titik puncak, min D per 4A. Masih ingat kan ya? Nah, ini langkah pertama untuk mendapatkannya adalah dengan memisalkan fungsi kuadrat tersebut dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nanti kalian buat dalam bentuk ini ya. Kalau angka yang nempel di x kuadrat itu a, kemudian yang nempel di b itu e, kemudian yang c itu adalah konstanta. Ya, ini Ibu cuma mengingatkan karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ini. Sudah ada titiknya, kita gambar parabolanya, apa dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Syaratnya kalau umpamanya terbuka ke atas, A-nya harus positif. Kalau dia terbuka ke bawah, maka A-nya negatif. Cuma mengingatkan aja ya. Sekarang Ibu lanjutkan langsung ke contoh, biar kalian paham. Nanti setelah Ibu jelaskan ini, kalian mengerjakan soalnya seperti contoh, ya biar paham. Contoh yang pertama, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1 atau min 1, min 1, kemudian 0,4 dan 1,5. Kalau dia titik koordinat min 1, min 1 itu berarti X-nya min 1, Y-nya min 1. Kemudian koordinat selanjutnya berarti X-nya 0, Y-nya 4. Dan koordinat yang ketiga, X-nya 1, Y-nya 5. Ya. Yang sebelah kiri itu melambangkan X, kemudian sebelah kanan adalah Y. Cara penyelesaiannya, kalian lihat gambar di situ kan? Kalau dia negatif 1, negatif 1, itu ada gambarnya, titiknya digambar negatif 1. Ya. Kemudian kalau dia 0,4, X-nya 0, 4-nya yang Y-nya, jadi 0,4. Y kan ke atas, X-nya 0. Kemudian 1,5, X-nya 1, Y-nya 5. Maka parabolanya, ya kalau walaupun cuma 3 titik, harus berbentuk parabola. Boleh parabolanya diperpanjang. Ya jangan berhenti sampai 1,5 aja. Jadi tidak berbentuk parabola dia kalau sampai 1,5 aja. Kalau dia melengkung ke bawah kan jadi berbentuk parabola dia. Walaupun nanti seharusnya itu ada nanti titik yang di sini, yang di sebelahnya lagi. Ada itu berapa, koma berapa gitu kan. Kemudian berapa, koma berapa yang pada sumbu X-nya. Melalui 3 titik ini, melalui 3 titik ya. Tetapi garisnya tetap diperpanjang supaya dia berbentuk parabola dan imbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ya. Cara menyelesaikannya yang pertama, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini sama dengan pelajaran kelas 8. Fungsi ya. Sudah kan kalian di kelas 8 belajar tentang fungsi? Ya, ini ada hubungannya ke sana. Cara menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi apa menggunakan metode substitusi. Kemudian yang pertama itu, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian yang B-nya, karena melalui titik koordinat
min 1, min 1, kan ada titiknya. Kemudian 0,4 dan 1,5 diperoleh kalau dia X-nya min 1, maka Y-nya sama dengan min 1. F dalam kurung min 1 sama dengan min 1 dari pasangan koordinat tadi itu. Kemudian kalau F-nya 0, itu kan ada, berarti Y-nya sama dengan 4. Dan kalau F-nya, F1-nya, F-nya 1, yang koordinat yang ketiga, maka Y-nya sama dengan 5. Sekarang kita masukkan satu persatu. Yang pertama, F0, diambil F0 dulu. F0 yang ada X-nya 0, F0 sama dengan kita masukkan ke rumus tadi. Ke rumus fungsi yang AX kuadrat plus BX plus C. Berarti A, X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat, B-nya tetap ditulis, ya. Kemudian X-nya diganti dengan 0, ditambah C sama dengan 4 katanya kan? Sama dengan 4 kan 0,4. Kemudian 0 dikuadratkan, 0 dikalikan A, 0. Berapa saja kalau dikalikan 0 maka hasilnya sama dengan 0. Kemudian B dikalikan 0 sama dengan 0 plus C sama dengan 4. Berarti C sama dengan 4. Diperoleh ya dari sini. Berarti Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus 4. C-nya kita langsung masukkan, sudah dapat 4. C-nya sama dengan 4. Ya, berarti nanti kita mencari A dan B-nya, sudah baru dapat C-nya. Kemudian selanjutnya, untuk F sama dengan min 1 dari koordinat tadi, ya kita masukkan lagi ke rumus fungsinya. A dikali min 1 dikuadratkan, ditambah B kali min 1, ditambah C-nya sudah diganti dengan 4. Ditambah 4 sama dengan min 1. Kemudian min 1 dikuadratkan 1, 1 dikali A, A. Kemudian B kali min 1. Min 1B. Satunya nggak ditulis ya. Tandanya aja. Plus kali min kan min. Min B plus 4 sama dengan min 1. Tetap selanjutnya. A min B sama dengan min 1-nya tetap. 4-nya itu pindah ke kanan. Jadi plus 4 pindah ke kanan jadi min 4. Setelah sama dengan. Berubah tandanya. Kalau dia positif jadi negatif. Kalau dia negatif jadi positif. Karena di sini positif jadi negatif. Berarti A maka diperoleh A dikurang B sama dengan min 5. Utang 1, utang lagi 4. Jadi utangnya ada 5. Dapat diperoleh persamaan 1. Kemudian selanjutnya lagi yang untuk X sama dengan 1. F1 sama dengan A dikali 1 dikuadratkan. Masukkan ke rumus fungsi lagi ya. A dikalikan 1 dikuadratkan, ditambah B kali 1, ditambah C-nya tadi 4 sama dengan 5. 1 kuadrat, 1 dikali A ditambah 1 kali B, 1B, satunya nggak ditulis, ditambah 4 sama dengan 5. Jadi A plus B sama dengan 5-nya tetap, plus 4 pindah ke sana, jadi kurang. 5 dikurang 4. Diperoleh persamaan A ditambah B sama dengan 1. 5 kurang 4 kan sama dengan 1. Ini persamaan 2. Dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2, diperoleh persamaan 1 tadi A min B sama dengan min 5. Persamaan 2-nya A plus B sama dengan 1. Ditambahkan. A ditambah A. Kalau tidak ada angkanya berarti 1 ya. 1 ditambah 1 jadi 2. Ya, 2A. Kemudian utang B dibayar B. Jadi utangnya habis. 0. Tidak usah ditulis. Sama dengan utang 5 baru dibayar 1. Jadi utangnya tinggal 4. A sama dengan min 4 dibagi 2. Ya. Min dibagi plus hasilnya min. A sama dengan min 2. Kemudian dari persamaan 1. Katanya tadi persamaan 1 tadi kan A min B sama dengan min 5. A-nya diganti dengan min 2. Min 2, min B sama dengan min 5. Min B sama dengan min 5. Yang 2 pindah ke kanan. Min jadi plus. Min 2 tambah, min 5 tambah 2 sama dengan min 3 kan utangnya. Karena min 3 dibagi min 1, min bagi min. Jadi B-nya plus 3. Ngerti? Ya, min bagi min ini kan harusnya
Utang 5 tambah 2 kan utangnya 3. Min 3 dibagi min 1. Min bagi min jadi plus. Maka hasilnya B sama dengan 3. Dari sini sudah kita peroleh A-nya min 2, B-nya 3, C-nya tadi 4. Maka fungsi kuadratnya adalah, masukkan ke rumus fungsi tadi, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. A-nya diganti dengan min 2, berarti min 2x kuadrat. Plus b-nya tadi 3 plus 3x. Plus c-nya 4. Inilah rumus fungsinya. Dari soal tadi ada gambarnya melalui 3 titik. Walaupun tidak ada gambarnya, kalian bisa membuat fungsinya, membuat fungsi kuadratnya. Inilah fungsi kuadratnya. Kita peroleh nilai A, nilai B, dan nilai C. Maka rumus fungsinya sama dengan A-nya tadi min 2, berarti min 2 E kuadrat, ditambah B-nya tadi 3 plus 3 X, ya, dari rumus asal, ditambah C-nya 4. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami contoh soal yang pertama. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Ini sudah beda sedikit. Ada menggunakan rumus beda lagi. Kalau tadi kan rumusnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini rumusnya beda sedikit. Karena dia memotong sumbu x sama-sama di 0. Ada 2 yang pada sumbu x-nya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu x pada titik koordinat min 2,0. Ini X-nya min 2, Y-nya 0. Min 2,0. Ya, min 2,0. Itu titiknya ada di gambarnya. X-nya min 2, Y-nya 0. Berarti tidak bergerak di situ dia kan. Dan 3, X-nya 3, Y-nya 0. Tidak berarti di X3 itu aja kan titiknya. Kemudian serta memotong sumbu Y. Lihat sumbu Y. Kalau dia vertikal, horizontal itu sumbu E. Kalau dia vertikal, sumbu Y. Serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Ada itu sumbu Y 0, X-nya, Y-nya itu 3. Jadi titiknya di sana. Dari ketiga titik ini kita hubungkan. Boleh melewati titik ini supaya dia berbentuk parabola. Seperti gambar kan? Kalau ini kan dari bawah nih, dari min 2,0 tadi ditarik ke atas, melengkung ke bawah. Maka dia berbentuk parabola. Namanya fungsi itu harus gambarnya seperti ini kalau fungsi kuadrat. Cara penyelesaiannya. Yang pertama, misalkan fungsi kuadratnya adalah yang rumus pertama tadi, rumus asalnya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Karena memotong sumbu X pada koordinat, ada 2 titik potongnya pada sumbu X, kan ada 2 titiknya itu kan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena memotong sumbu X pada koordinat min 2,0 dan 3,0, fungsi kuadratnya dapat dirubah menjadi seperti ini. Dirubahnya. Rumus asalnya itu fx sama dengan X dikurang X1. Dikali X dikurang X2. Ya, min 2,0 itu berarti X1-nya min 2. Ya. Kalau X2-nya 3. Sekarang fx sama dengan A. Ini rumusnya itu masih kurang A ya di atasnya itu ya. Dari atasnya itu masih kurang A itu, diperhatikan. Ini kurang nulis A-nya, Ibu. Fx sama dengan A dikali X plus 2. Karena melalui titik min 2,0. Kalau rumusnya tadi kan min. Kalau min jadi plus. Jadi X plus 2. Dikali X min X2. Yang melalui koordinat X sama dengan 3,0 tadi. Titik koordinat yang satunya. Di rumusnya X dikurang 3. Karena dia positif, langsung aja X min 3. Kalau yang sebelah kiri tadi, X min X1 karena min 2,0 maka dia berubah jadi positif. A dikali X plus 2 dikali X min 3. Karena memotong sumbu Y pada koordinat 0,3, diperoleh F0-nya sama dengan 3. Kita masukkan F0 sama dengan rumusnya tadi. A, X-nya tadi kita ganti dengan 0. Ya, dari atas tadi, dari yang B.
0 ditambah 2 dikali 0 dikurang 3. 0 tambah 2 kan tetap 2. 0 dikurang 3, ya min 3. Jadi 2 kali min 3 berapa? Min 6. Dikalikan A yang di luar. Hasilnya sama dengan min 6A. Ngerti? Sehingga diperoleh min 6A sama dengan 3. Yang 0,3 tadi, Y-nya kan 3. Min 6A sama dengan 3. Maka A-nya sama dengan 3 per min 6. Disederhanakan, 3 per min 6 itu sama-sama dibagi 3, sama dengan min 1 per 2. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi sama dengan min setengah. Ya. Setelah dari sini, maka diperoleh fungsi kuadratnya. Masukkan lagi ke rumus asal. Fx sama dengan min setengah. Min setengah tadi yang diperoleh terakhir. Yang C min setengah dikali X plus 2 dikali X min 3. Sama dengan min setengah X dikali X kuadrat min 3X plus 2X. Berarti min 3 tambah 2. Ya. Pemfaktoran, cara pengalian pemfaktoran biasa. X dikali X 3 X kali X kuadrat, X min 3X, min 3X tambah 2X, 1X kan, min X kan karena dia kurang 3 tambah 2, berarti utangnya tinggal 1, satunya tidak ditulis, kemudian 6 itu dari 2 kali min 3, 2 kali min 3, 6, sama dengan, dikalikan satu-satu, min setengah kali X kuadrat, min setengah X kuadrat, min setengah kali min X, min kali min jadi plus setengah X. Kemudian min kali min lagi plus setengah dari 6 atau 1 kali 6 bagi 2 plus 3. Inilah rumus fungsi kuadratnya ya. Fx sama dengan min setengah X kuadrat plus setengah X plus 3. Paham anak-anak? Sekarang Ibu tidak perlu panjang lebar menjelaskan, memberi contoh. Cukup 2 saja, tetapi kalian benar-benar paham. Karena nanti di semester bakal keluar soal seperti ini. Nanti kalian nggak bisa. Ya, Ibu kasih contoh 2. Kemudian kalian Ibu kasih tugas. Tugasnya juga 2, sama dengan contoh. Cuma angkanya saja yang Ibu ganti. Kerjakan tugas berikut di buku latihan. Ya. Kemudian kalian kalian foto, kirim ke WA Ibu. Ya. Yang nomor 1 sama dengan contoh 1. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat. Walaupun kalian tidak gambar, tetapi cara menyelesaikannya seperti contoh tadi. Negatif 1,1, kemudian 0, negatif 4, dan 1, min 5. Ya, melalui 3 titik dia kan. Yang contoh yang kedua, tugas yang kedua, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X. Ini memotong sumbu X pada titik koordinat 4,0 dan min 3,0. Ada 2 pada sumbu X-nya. Serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 2, min 10. Nah, ini saja tugasnya 2. Karena tadi contohnya Ibu kasih 2. Mudah-mudahan kalian paham. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Kalau kalian banyak berlatih, insya Allah kalian bisa. Tetapi kalau kalian tidak pernah mengerjakan latihan, ya mungkin tidak bisa juga ya. Kalian dicoba dulu biar kalian ngerti, paham apa tidak. Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edward. Siapa tadi yang duluan, Bu Wiwi apa? Hah? Hah?
Bentar Ibu ya, saya simpan dulu.